Silakan Humaydi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya itu Kang. Ya, nanya Pak. Kalau tadi kan nantangnya hijib-hijib ya? Nantangin hijib. Iya, silakan baca hijib. Nantangin ahli hikmat. Beda nantangin ahli hikmat sama nantangin hijib-hijib, itu doa kok ditantang piye tuh. Lantas itu kayak wirid-wirid itu fungsinya buat apa gitu Kang? Kadang-kadang ada juga yang ngajarin itu kan. Ya, untuk apa? Ya tanya ke mereka, kan mereka yang ngamalin. Kok nanya saya? Ini maksud tadi kan halu gitu ya. Ya sudah, mau apalah kalau saya nantangin hijib, apa maunya? Ya udah, anggaplah saya nantangin hijib, mau apa sampean? Mau baca hijib? Ya udah, silakan. Kita kan orang awam nih. Oh ya. Maksudnya kayak begitu, biar kadang-kadang ada juga tuh yang ngasih ijazah-ijazah begitu ya. Ya, iya saya baru belum pernah dibagi, belum pernah. Ya itu yang saya tantang. Coba semanjur apa hijib-hijib mereka yang dapat ijazah-ijazahan itu. Gitu. Iya. Ya, anggaplah saya nantang hijib. Oke, siapa yang mau membuktikan hijibnya? Berarti itu halu gitu. Kalau orang yang mengamalkan kayak gitu. Saya sebut tadi ahli hikmat. Ahli hikmat di sini artinya orang yang disebut ahli hikmat oleh kebanyakan orang. Sudah barang tentu bukan artinya yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Karena hikmah di situ fikhan fiddin. Maka itu para ulama. Artinya kenapa menggunakan kata ahli hikmat dan peruqyah? Orang menyebutnya itu peruqyah, menyebutnya ahli hikmat. Saya menggunakan bahasa yang sederhana ini ya. Karena sebenarnya mereka itu dukun. Makanya saya bilang mereka itu dukun. Karena sebenarnya, nah dukun ini oleh orang dianggapnya ahli hikmat karena casingnya kiai gitu loh. Jadi bukan yu'til hikmata ma yasha di situ karena hikmat. Asli ahli hikmat itu ya para ulama. Bukan yang ngajarin ilmu mental-mentalan, bukan yang ijazah-ijazahin ilmu blok, gitu loh. Masyarakat menyebutnya ahli hikmat, akhirnya kan mau tidak mau. Kalau saya ngomongnya nantangnya dukun, ahli hikmat nggak merasa tertantang, masalahnya gitu. Maka saya pertegas tadi, ahli hikmat itu dukun, paham? Ya. Yang tukang ijazah-ijazahin kubro, dukun, kan orang nyebutnya ahli hikmat itu. Dukun, tukang bohong itu. Nah, kalau yang istilah dengan kiai suguk gitu, gimana kalau biasa? Suguk, apa suguk itu? Yang biasa kalau minta air ke kiai atau gimana? Emang ada tak? Orang datang ke kiai minta air, ada? Banyak. Masa sih? Banyak loh. Mana? Di Jawa, bahkan di tempat saya pun banyak. Kadang-kadang ada anak yang kurang sehat, kadang anak yang susah tidur dan sebagainya, itu kadang-kadang sering terjadi. Oh, itu minta doa, bukan minta air. Airnya bawa sendiri, nggak minta. Iya, begitu. Disubuk lah. Kenapa minta air sampean ngomongnya? Yang bener apa ngomong mah? Minta doa namanya. Airnya bawa sendiri kan dari rumah? Ya kadang disediain. Oh, kadang disediain. Oh, disediain. Saya tidak tahu kalau sampai ada disediain itu. Karena setahu saya mah kiai-kiai itu ya, kiai-kiai di kampung itu datang ke kiai ya bawa air, bukan minta air, bawa air terus minta didoakan. Ya itu mah bagus. Itu mah bukan ahli hikmat. Coba orang begitu doang nggak disebut ahli hikmat. Ya itu mah kiai rata-rata begitu. Tapi hal itu tidak dijadikan profesi. Ya. Berarti kalau yang buka pelang-pelang itu termasuk yang wis masyarakat itu taunya ahli hikmat itu yang ijazah-ijazahin kubro begitu, yang ngajarin ilmu mental-mentalan, yang ngajarin ilmu azimat, yang ngajarin ilmu syamsul ma'arif. Tuh orang tahunya kan nyebutnya ahli hikmat masalahnya. Terus kalau saya nggak boleh disebut itu ahli hikmat, siapa? Gimana? Wong masyarakat nyebutnya itu ahli hikmat. Karena asli bahasa versi saya mereka itu dukun. Makanya tadi saya ulang kali, ahli hikmat itu dukun. Bukan ulama mereka itu, dukun, casingnya ulama. Namanya ilmu blakok. Ngajarin kekebalan katanya. Alah, kiai mana yang kebal? Kiai mana di Banten yang ngajarin kebal? Saya tempeleng kalau nggak sakit tuh, ludahin muka saya. Nah, karena nggak ada kiai yang ngajarin ilmu kebal, yang ngajarin ilmu kekebal-kebalan itu dukun. Cuma ngakunya kiai di iklaninnya. Cari di Banten ulama yang ngajarin ilmu kekebalan, nggak bakalan ketemu. Yang ada itu dukun, casingnya ulama. Gitu loh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus on cam ya. Yang nggak on cam turunin langsung. Nanti admin instruksi dari saya apa-apa. Halo, selamat malam. Iya, siap Pak Bangku. Ini syaratnya on cam ya. Yang bersedia on cam tidak diturunkan, yang tidak on cam langsung diturunkan.
Silakan Pak Ijo dulu, ada apa Pak Ijo? Tadi masalah itu bang. Mau konsultasi? Ilmu hikmah tadi. Sampean duduk Mas. Sampean duduk kalau mau ngobrol serius. Apa? Duduk, jangan Tanya takutan. tentang ilmu. Admin tolong eksekusi dulu nih. Gimana Pak Ijo? Tanya apa Pak Ijo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimin nanti Gimin satu-satu. Silakan Pak Ijo Tadi nanya lo Pak. ilmu hikmah sama dukun itu loh. Itu apakah sama? Tadi sudah ada jawabannya tadi diulang-ulang. Nggak mudah. Tadi itu sudah dibahas sama yang tadi. Silakan Gimino. Kalau pertanyaannya itu melulu. Barusan beberapa detik. Gimino. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Kang, akhir-akhir ini kan saya mendapati suatu masalah, bukan masalah umum sih, tapi lebih tepatnya itu pribadi ya. Karena mengenai paham saya terhadap Al-Quran itu memang sangat lemah. Nah, sebagian orang mengatakan bahwa semua mushaf itu sama. Tapi di sini saya menemukan perbedaan antara mushaf waras dan hafaz. Perbedaannya itu Mas, kita nggak ngebahas begituan di sini. Baca disclaimernya tidak. Ini lagi ngebahas perdukunan, perhikmatan, permistisan, perhaluisman. Tadi pun nanya bab sujud, tadi nggak dibahas. Oke. Kalau Ada nggak baca nggak disclaimernya tulisannya? Nggak baca ya? Oh ya. Sorry ya. Oke. Aduh, ngebahas kiroat malah lagi ini. Oh, popula ini. Kiroat sabah. Nanti habis kiroat sabah, kiroat asroh. Aduh. Silakan. Nggak ada yang jelas yang naik ini. Ya naik silakan yang mau konsultasi gratis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. On cam. Oke, Ya, malam Bang Mahes. Iya siap Bang. Bang Mahes, saya sedikit cerita pengalaman saya ini Bang. Dan saya minta Kepanjangan. arahan. Oh boleh silakan. Ya. Jadi begini Bang, ada keluarga saya. Oke. Saya pernah ngalamin bareng dan jarak jauh, gitu. Ngalamin apa dulu? Jadi begini, contoh adik saya Meriang, ya ta. Kok contoh katanya ngalamin? Kalau ngalamin Ya, langsung ya aja itu, langsung ya, Yang gitu. bener ya. Di sini ngomong bener. Oke. Adik saya Meriang, gitu. Oke, Meriang. Nah, saya di Jakarta. Oke. Nah, ibu saya telepon. Oke. Don minta air nih buat adek Meriang gitu kan, ya minta didoain maksudnya Ya, gitu, ya. kasih air. Ya. Ya udah ibaratnya kan siapin air di meja gitu ya kan, kita minta kepada Allah ya kan. Nah kebetulan itu doa saya dikabulin gitu loh, ibaratnya entah itu besoknya sembuh. Nah itu termasuk peruqyah larinya apa bagaimana itu Bang Mahes? Kesampeannya disebut peruqyah bukan? Ya bukan, Ya maksudnya berarti bukan. Kalau yang sampean ceritain tadi saya lakuin, tadi ada ibu-ibu suaminya sakit, itu tadi saya bilang, udah pasang air, suruh suaminya dengerin. Itu tadi saya lakukan itu. Apa saya disebut peruqyah? Ya. Tapi di situ saya jadi ada Ya, rasa dengerin takut, Ge. Bang. Jadi ada rasa takut, Selesaikan dulu satu-satu. Oke. Nah, sampean disebut peruqyah bukan? Bukan Ya, wih selesai. Yang saya Ya. sebut tadi siapa? peruqyah. Iya, Maksudnya selesai. ya. Nggak, maksudnya begini, Bang. Ya, Jadi gimana? saya ada rasa dari kejadian itu, saya berpikir karena berkali-kali lagi gitu, nanti kalau ada apa-apa telepon lagi gitu. Oh, iya. Nah, saya kan begini, saya orang masih muda lah, banyak bikin salah begitu ya kan, satu ya kan. Nah, yang saya takutin itu Stop nanti dulu, stop. Kita analisa. Sampean tadi ngomong sering melakukan salah. ya dosa Memang lah, dosa. maksudnya Oh, dosa. bikin dosa Oke, gitu oke, maksudnya dosa. itu. Oke. Jadi di situ ya kan, di situ Ya. saya dapatlah rasa malu ya kan, saat berdoa dikabulin itu satu. Nah, yang jadi takut saya begini Bang, takutnya ini yang minta ini ya jadi yakinnya itu ke saya, bukan ke Allah gitu Bang. Ke siapa? Nah itu yang yakinnya itu disembuhin saya gitu loh, Bukan ke siapa? bukan ke Allah yang nyembuhin gitu. Allah, Padahal kan oke, saya kan Allah. Allah yang nyembuhin kan begitu, saya Iya, hanya oke. berdoa kan begitu. Oke, Nah betul, itu betul, yang betul. jadi saya takut kalau ada minta tolong lagi keluarga, saya nggak mau Bang, takutnya itu gitu lah. Pak, berarti benar. Tadinya mau saya bantah sampean itu ngomong takut tapi melakukan lagi. Nah itu Sampean tadi dia ngomong. saya. Ya, nanti tapi begini, gantian ngomongnya. Ush, Ya. gantian.
Kan tadi sampean ngomong takut. Tadinya sampean ini mau saya hantam ini kalau sampai sampean menerima lagi melakukan saya. Karena saya 4 tahun praktisi lur. Kalau sampean itu cuma dongeng sekali 2 kali, saya 4 tahun praktisi, ya. Karena saya punya kekhawatiran yang sama, makanya kenapa saya berhenti? Nggak beres ini. Ya, jadi kalau sampean ngomong takut tapi berhenti, ya benar berarti. Khawatirnya ada orang tuh basa-basi. Saya takut orang itu musyrik. Tapi dia apa perbuatannya itu gitu. Namanya double itu namanya. Artinya basa-basi. Ya, tapi begini Bang. Nah, masalahnya kan ini yang minta ini orang tua sendiri Bang. Nah, itu yang agak dilemanya tuh di situ. Oh, gitu. kalau orang tua mah diikutin aja, turutin aja. Itu kalau soror. Oh gitu ya. Nah itu jujur saya walaupun agak orang tua sendiri, ya itu yang ada rasa takutnya itu. Ya, sebenarnya saya belum menangkap poin pertanyaan. Ya sama aja sampai itu kalau ibu saya. Kalau ibu saya panas, pusing apa pengennya dipegang saya. Padahal yang saya baca kedua-kedua manjur bewis ora ya wis. Tapi ibu saya pokoknya pengen saya dipegang kalau sakit kepala. Saya celukan saya. Iya benar. Ya udah oke, cukup. Terima kasih banyak penjelasannya Bang Mahes. Siap. Tapi kalau untuk keluarga ya ibaratnya nggak apa-apa gitu kan, maksudnya intinya di situ. Yang penting jangan sampai keluar. Sebenarnya gini, balik lagi kepada niat tadi sampean takut. Ya maka berhentilah. Kok pengecualian kepada ibu karena menuruti permintaan ibu kan wajib. Ya wis. Oke. Yang penting tahu diri kita ini siapa. Bang, saya mondok dari kecil. Nah, masalahnya kan itu. Iya. Saya mondok dari kecil. Saya buka praktek 4 tahun. Tapi faktanya harus berhenti. Kalau memang benar di hatinya takut, kasihan umat, maka berhentilah. Karena persoalannya praktisi-praktisi yang disebut ahli hikmah. Itu mereka nggak mikirin kondisi masyarakat. Yang mereka pikirkan amplop. Kalau berhenti, hilang amplop. Masalahnya di situ. Iya, paham. Oke, terima kasih banyak Bang Mahes. Di Banten itu banyak oknum kiai dobol. Di Banten, saya sebutnya. Ya, kalau banyak dukun, casing kiai itu banyak. Contohnya Ki Romli, itu saya sebut nama. Cio Mas, saya nggak pakai tabir-tabir saya mah. Suruh turun tuh backingannya tuh punya backingan siapa tuh. Suruh laporin saya tuh. Itu loh, banyak di Banten, di Jawa Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini karena persoalannya bukan Banten, tapi persoalan masyarakat Indonesia. Dukun kalau dikasingin pakai peci, bawa-bawanya Syekh Abdul Qadir Jailani, masyarakat percaya baik, walaupun dobol prakteknya. Mental-mentalan lah, kekebalan lah, bener. Ya, saya ngalamin bener-bener Bang, ngalamin jadi korban. Itu tinggal pakai peci, pakai gamis, lalu dibawa-bawa Syekh Abdul Qadir Jailani, bawa-bawa ini maunanya deh, dobol kepret ini bolak-balik lah. Ya jujur Bang, emang paling saya beberapa kali mendatangi orang yang seperti itu. Dan kebanyakan rata-rata larinya itu ke santet, sihir. Nah itu Bang yang saya nggak suka itu. Seandainya toh iya benar, kenapa harus disampaikan gitu? Iya. Ya wes, terima kasih Mang ya. Oke. Assalamualaikum. Buat Mang Al, wes sampaikan kepada Ki Romli, gurumu itu loh. Itu dukun itu. Guru. Bilangin. Ki Romli oknum kiai di Banten yang ngajarin praktek-praktek dobol dan ilmu halu. Itu Ki Romli. Cio Mas. Yang disebut Buya Aang, pelopor. Saya sebut inisial, gelar, daerah. Jadi nggak ada kisi-kisi. Mahesa kalau ngebahas nggak ada kisi-kisi. Silakan Kang Heri. Waalaikumsalam. Kang Dono diturun dulu di bawah. Oke, minta tolong turunin Bang. Nggak bisa Bang? Ya siap. Ya Kang Heri silakan. Oh, mau tanya Bang. Boleh. Apa benar setiap orang itu ada kodam Bang? Saya sama sekali bukan. belum paham. Korin. Kalau Korin ya. Kalau kodam nggak ada. Yang punya kodam setahu saya itu Kiai Ma'ruf Amin. Saya pernah ngopi bareng dengan kodamnya Kiai Ma'ruf Amin. Ya. Soalnya saya sendiri orang. Namanya Pas Pampres. Namanya Pas Pampres. Lagi live begini nih didatengin Pas Pampres saya. Salah satu anggota maksudnya ya. Salah satu anggota Pas Pampres. Kalau saya lagi live datang. Ya siap. Kalau Kiai Ma'ruf Amin bener punya kodam, Raffi Ahmad punya kodam, Pak Prabowo punya kodam. Nama kodamnya Pak Prabowo itu Teddy. Iya, Kolonel Teddy. Itu kodamnya Pak Prabowo itu. Soalnya kebanyakan kan orang pada ini Bang. Ada orang yang cek kodam gitu. Saya sendiri itu kan sama sekali masalah ini nggak paham, hal-hal kayak gitu sama sekali nggak paham. Wes, saya mah nggak ngomong kodam Pak ya. Saya mau ngomong kodam. Saya mau tanya. Di atas ranjang itu apa? Mau tanya doang, Bapak cukup nengok aja ke belakang. Di besi kuning hijau itu apa di atasnya itu? Ada benda apa? Itu tikar Bang.
Oke, Tikar. Sekarang gini, bagaimana kalau saya buktikan kesaktian saya? Saya akan menggeser suatu benda yang ada di sana. Oke? Boleh, Bang. Langsung pembuktian aja kalau Boleh. sama saya, Bang. Oke, turunin itunya. Ya. Tikarnya turunin dulu. Turunin dulu. Nggak tanggung-tanggung. Tikar. Ini. Iya, iya itu turunin. Terus, Bang? Taruh di bawah biar kelihatan, ge. Jangan muka sampean penuh. Dilihatin si tikarnya Ya. turun belum? Tikarnya dilihatin biar kelihatan udah di bawah belum? Yang itu. Iya, ambil aja satu tadi turunin, udah diturunin belum? Tikarnya udah diturunin belum? Dilihatin tikarnya, dilihatin mana yang diturunin. Astagfirullahaladzim, ya udah taruh. Ini. Ya udah taruh. Udah, Ya. duduk lagi bapaknya. Udah duduk lagi sini, nyantai lagi. Nah, itu ilmu saya itu. Itu ilmu saya, Itu, Pak. ya. Hah? Itu ilmu saya kan. Nurun, ngegerakin benda dari situ. Nyuruh sampean mau aja kan. Real nggak ilmu saya? Hah? Aduh, ya, oke, Bang, oke. Hah? Berarti Real nggak kalau ilmu kayak- saya? Real nggak? sangat real, sangat. Berarti Real. cara mengandalkan pikiran. Wih, sampeannya plongo aja nurut aja. Disuruh nurunin aja. Enggak, Bang. Gini, Ya, saya ya, kan ya. mau cerita nih. Oke, boleh. Saya pernah kan ada kasus sedikit masalah katanya kena hipnotis jarak jauh. Oke. Orangnya dari daerah luar Jawa lah istilahnya gitu. Mm-mm. Terus saya beli motor itu kok katanya dia itu diarahkan suruh ngaku saudara, suruh ini tuh mau-mau aja gitu. Mm-mm. Ilmu-ilmu kayak gitu emang ada lewat jarak jauh gitu ya, Bang ya? Oke, ya. Jawabannya ada, tapi itu bukan ilmu mistis, Pak. Ilmu komunikasi, seni komunikasi. Itu terjadi komunikasi sebelumnya. Ya kayak Bapak tadi sebenarnya sudah ke hipnosis itu. Itu juz'un minal hipnosis, bagian kecil daripada hipnosis. Saya yang tadi saya lakukan itu adalah kan bentuk perintah. Bapak mau saja itu. Itu contoh kecil hipnosis. Saya turunin mau aja Bapaknya. Oh, Itu berarti contoh secara kecil. tidak sadar saya kayak gimana ya? Kenapa saya langsung percaya aja disuruh gitu gitu ya? Bukan, ada pengalian perhatian. Pengalian perhatiannya saya diawali dengan kata-kata, saya akan gerakan benda yang ada di sono. Oke kan? Itu benda kan? Wah. Nah, Bapak teralihkan bahwa seolah-olah ini ke magic yang akan menggerakkan sendiri. Padahal maksudnya. Nah, yang nggak jarak jauh itu adalah ya sama begitu komunikasi ya. Mungkin ada sebagian data dicuri informasi tentang Bapak lalu terjadi komunikasi. Itu bisa, Pak. Itu banyak terjadi. Dan ilmu hipnosis itu ilmu real, Pak. Ilmu psikologi. Ilmu psikologi. Ya, ilmu kondisi pikiran. Jadi saya lebih suka menyebutnya itu trik pengalian perhatian saja. Gitu. Oh, ya, oke. Itu bukan ilmu mistis, Pak ya, bukan janjinjun. Oke, Bang, makasih, Bang. Ya. Itu, turun dulu. Nah, enggak, belum ada solusi. Nanti dulu. Karena itu baru pertanyaan. Iya, iya. Kan belum ada solusi. Belum ada edukasi. Jadi edukasinya begini. Bagaimana cara menghindari penipuan yang konon dalam tanda kutip mereka ataupun masyarakat mengatasnamakan hipnosis? Gimana cara menghindarinya? Simple. Hindari komunikasi dengan pihak yang tidak diketahui. Ujuk-ujuk ada informasi, Bu, anaknya kecelakaan. Bu, anaknya di kantor polisi. Wih, simple. Tutup, jepret. Wis, cuek. Oke. Atau di jalan kalau ada di jalan ngajak ngobrol, hindari. Atau lagi di warung nah modusnya pelaku begini biasanya modusnya ngakunya pura-pura jadi sales. Hindari komunikasi berlebihan dengan sales. Ya. Hindari. Jadi dengan pihak yang tidak dikenal jangan mengadakan komunikasi. Kadang orang di rumah pun nggak keluar bisa kena. Modusnya pura-puranya nawarin barang, sales. Ngakunya pura-pura jadi sales. Bukan kita ngejelekan sales ya. Tukang tipu ini pura-pura jadi sales. Ya, modusnya sales. Hindari saja komunikasi. Toh andai pun sales asli, ya kita tidak rugikan dengan tidak membeli. Kalau kita menjaga jarak, kan kita tidak dirugikan kan? Ya. Nah, Itu, Bang, kayak maaf ya, ini budaya. Kan kalau di daerah saya tuh banyak seperti kayak kuda lumping apa itu. Terus ditransfer ilmu atau disetrum jadi orang itu kayak kesurupan, itu bener nggak sih, Bang, kayak gitu Bang? Kuda lumping, debus, kita tahu semua triknya, teorinya. Itu sudah menjadi budaya dan seni hiburan. Saya tidak akan membongkar, tapi yang jelas itu tidak menggunakan jin. Hanya itu yang bisa saya jawab, karena ini seni, budaya, hiburan. Nih ya, jadi wis cukup, saya tidak ingin ngebongkar panjang kali lebar tentang kuda lumping, reog, debus, ini sudah menjadi budaya ya. Orang nonton itu cuma hiburan. Jadi tidak perlu saya jelaskan lebih detail.
Yang jelas itu tidak pakai jin. Ada gitu aja. Oke. Ya, paham Pak ya? Yes. Oke, oke. Makasih ya, Bang. Ada Pak. Oke. Nanti dulu biar sampai dapat. Oke. Oke. Ada hipnosis yang jauh lebih bahaya daripada yang dipertanyakan Bapak. Ada. Gimana, Pak? Orang mempengaruhi pikiran orang dengan doktrin barokah. Nakutin umat dengan kualat. Ini jauh lebih bahaya daripada ilmu oknum hipnosis. Oknum hipnotis. Ini jauh Maksudnya lebih gimana? bahaya. Ngasih mimpi jualan barokat, nakutin umat dengan kualat. Siapapun orangnya, bentuknya apapun, dari suku manapun, kalau sudah nakut jualan barokat, ngebek-ngemeng apa jualan barokat, dan nakut-nakutin umat dengan kualat, siapapun rupanya bagaimanapun, dari suku manapun, dari ras manapun, jauhi. Ini hipnotis yang paling mematikan. Hipnosis, Pak, mempengaruhi pikiran itu memang ada dua hal yang paling dahsyat di dunia ini. Satu dengan duit, yang kedua dengan agama. Politikus mempengaruhi masyarakat melalui duit. Politikus mempengaruhi otak masyarakat dengan cara duit. Sebagian oknum yang paling banyak adalah jualan agama. Di mana ujung-ujungnya dia jualan janji-janji syafaat, janji-janji barokat, sekaligus nakutin. Biasanya sepaket nih, nakutin umat dengan kualat. Saksikan siapapun orangnya dari suku dan ras manapun, mereka para setan-setan bergamis sama bangsatnya dengan para oknum politikus. Gitu Pak. Hati-hati, hipnosis dua hal ini. Duit ini dilakukan oleh para politikus. Yang kedua, nyekokin umat dengan barokat, nakutin umat dengan kualat. Siapapun nih manusia-manusia setan yang begini nih, jangan diikutin. Usir, Bay, usir wis. Karena gaya dakwah Sekarang Nabi itu bukan nakutin umat. Dakwah Wali Songo tuh nggak nakut-nakutin umat. Gitu Pak. Gimana Pak? Enggak, mau tanya satu. Apa? Di daerah saya kan kayak istilahnya kayak apa ya? Supaya kita lancar rezeki, kita ngadakin kayak semacam apa ya? Ritual atau apa itu sebenarnya boleh nggak sih Bang kayak gitu Bang? Tergantung ritualnya bagaimana. Jadi nggak bisa Pak ngadain ritual, nggak bisa kita jawab boleh nggak boleh lah, ritualnya bagaimana, yang dibaca apa, ritualnya bagaimana, tujuannya apa, nggak bisa kita ponis boleh nggak boleh kalau pertanyaannya cuma Bapak mengadakan ritualnya bagaimana. Enggak kan kadang orang kita pergi ke orang pintar terus dibawain apa katanya untuk pegangan-pegangan begitu. Ya apa bentuknya? Ya kan kadang ada kayak raja-raja atau apa gitulah. Oh, Macam-macam gitu. raja-raja. Ya tergantung Pak. Kalau rajanya tulisannya azimatnya Al-Quran ala wajib tabarruk. Bahasa sederhananya beginilah. Kalau ngomong tabarruk simple. Simpelnya doa bil kitabah. Doa dengan nulis. Boleh. Contoh Allahumma yassir lana wala tu'asir alaina. Ditempel di warung. Boleh. Doa bil kitabah. Itu bukan jin, nggak ada jinnya di situ. Doa meminta kepada Allah dengan tulisan. Boleh. Atau alam wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqil yashhadu manafi'a lahum. Nawaitunya tulisan itu, ya Allah lancarkanlah, lariskanlah jualan saya. Boleh. Tapi kalau azimatnya tulisannya angka-angka yang nggak jelas, bisa makruh, bisa haram, bisa syirik. Tergantung. Saya sendiri nggak bisa baca itu kayak tulisannya itu. Ya, saya jawab secara umum saja, Bapak. Tergantung tulisannya, tergantung niatnya. Tapi Bapak, walaupun tulisannya Al-Quran, contoh, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiqin yashhadu an la ilaha illallah. Tapi meyakini inilah penyebab, inilah yang membuat rezeki lancar. Jadi si tulisannya, maka Anda boleh.